Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Kamis 4 April 2024 diwarnai saling sindir antar dua kubu. Perdebatan itu dilancarkan oleh pembela kubu Anies Muhaimin yakni Bambang Wijayanto atau BW dan saksi ahli kubu Prabowo Gibran yakni ex-Wamenkumham Edi Hiarij. Drama itu dimulai saat BW meninggalkan ruang sidang karena ia mempersoalkan kehadiran Edi. Tepatnya, BW mempersoalkan status hukum Edi. Menurut BW, seseorang yang berstatus tersangka tidak seharusnya dihadirkan dalam sidang untuk menghormati MK. Saya mendapat informasi dari berita ini terhadap sahabat saya juga ini, Sobat Edi. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Haritz akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Edi lantas menanggapi pernyataan BW bahwa status tersangka yang disematkan KPK terhadapnya telah gugur. Pasalnya, Edi menang dalam proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Edi pun menyindir BW yang menurutnya hanya mengharap belas kasihan ketika ditetapkan sebagai tersangka. Pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu, Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Sebelumnya, Edi sempat ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi. Status itu telah dibatalkan melalui mekanisme pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara BW pada 2015 lalu tersandung kasus dugaan menyuruh saksi untuk memberi keterangan dalam sidang di MK pada 2010. Ia ditetapkan sebagai tersangka usai KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Namun saat kasus itu digulirkan ke Kejaksaan Agung, kasus tersebut dikesampingkan atau dideponering. Kasus BW pun dinyatakan berakhir dengan keputusan deponering tersebut.